Pemeriksaan tenaga masuk ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur kemudian. Menginformasikan bahwa lagi kereta api Aglomeri yang tujuannya di stasiun Jakarta dan di Jakarta. Menambahkan kursus, klik kursus, kemudian klik kursus dan kategori. Nah, perlu diketahui bahwa konsep kursus ya, kursus dan kategori ini pada dasarnya adalah identik dengan program pembelajaran ya. Misalnya seperti ini ya, pelatihan dasar Anda. Ini ya, 3 kompetensi. Misalkan kita contohkan, kita buat kategori baru. Misalkan kita merujuk pada judul pelatihan di sini. Seperti ini misalnya, pelatihan pendampingan proper. Nah, ini menjadi kategori. Dan nanti di dalamnya ada kelas-kelas. Di dalam kategori pelatihan dan pendampingan proper ini akan ada kelas-kelas ya. Ini jika merupakan kategori induk, ini dihilangkan ya. Dia sebagai kategori induk. Nah, untuk kategori ini kita harus memberikan ID, misalnya proper pelatihan dan pendampingan proper. Ini deskripsi yang lebih detail ya, silakan. Nah, kemudian buat kategori. Nah, kategori ini akan menjadi ini adalah puncak ya, puncak dia sebagai kategori induk. Klik buat kategori. Nah, kemudian dari proper ini nanti bisa kita masukkan kursus-kursusnya. Nah, mungkin kita akan masukkan seluruh kategori. Ini pelatihan dasar AMDAL. Ini dia di kategori puncak. Sangat tinggi. Dasar buat kategori. Nah, kategori-kategori ini nanti akan ada isinya. Nah, isi dari kategori itu adalah batch kelas ya, intinya batch kelas. Misalkan kita di AMDAL ini ya. Nah, kita di AMDAL, kemudian kita akan masukkan kursus baru di dalam AMDAL. Klik kursus baru di sini. Misalnya namanya adalah pelatihan dasar AMDAL batch 1 tahun 2023. Nah, seperti ini singkatannya, silakan saja misalkan MDL 2023 01 misalnya, seperti ini. Ini hanya kode aja yang supaya untuk mengidentifikasi pengelola. Kemudian ini tinggal kapan mulai dan kapan berakhir. Misalkan ini 2 bulan. Nah, ini berakhir. Kemudian ID kursusnya ini bisa dimasukkan saja, misalkan offering ya. Kita bisa tambahkan offering A. Pelatihan dasar
tanggal Z 1 tahun 2023 grup A, misalnya seperti ini. Nah, ini gambar, silakan ini cover ya. Nah, misalkan mau ditambahkan cover juga boleh. Kemudian format kursusnya apa? Dia berupa topik atau mingguan. Bisa topik, bisa mingguan. Kalau dia mingguan, nanti tinggal dipilih mau berapa minggu. Tapi kalau berupa topik, artinya ini bisa diselesaikan bisa setiap hari ya. Nah, topik ya. Per topik ya, per pokok bahasan. Nah, kemudian di sini ada berapa topik? Misalkan ada 16 topik. 16 topik. Nah, kita tentukan 16 topik. Nah, kemudian ini untuk tampilan ya. Nah, ini pengaturan tampilan, bahasanya apa gitu ya. Tapi saya rasa enggak masalah ini, tidak masalah. Kemudian berapa upload maksimal? Jadi mau dibatasi berapa maksimal uploadnya? Saran kami memang tidak besar ya, maksimal 10 MB supaya storage tidak cepat penuh. Kemudian ini completion ini pastikan ini pelacakannya posisinya ya, sehingga aktivitas peserta itu bisa terlacak. Nah, kemudian grup kalau memang perlu di grouping ya. Tapi kalau tidak perlu di grouping, silakan dipilih tanpa grup. Penamaan ulang ini silakan ya untuk pengajar. Misalkan ada perubahan, siswa juga sama. Misalkan sebutan siswa itu adalah peserta. Nah, seperti ini. Kalau pengajar oke, tidak ada masalah. Tag ini adalah kata kunci. Misalkan kita ingin masukkan kata kunci AMDAL, enter, kemudian Bapak lingkungan dan sebagainya ya, atau ISO 15001 misalnya. Ini contoh saja. Kemudian simpan dan kembali. Nah, di sini sudah ada di dalam ini ya, offering A. Nah, nanti kita bisa buat lagi kelas yang lain. Kemudian untuk kelas-kelasnya nanti dimasukkan di kursus. Nah, ini misalkan kita mau tambahkan kelas, atau kalau kita kepingin praktis kita bisa duplikat kelas ini. Kita duplikat, pengaturannya sama, hanya saja mungkin dia namanya adalah pelatihan dasar AMDAL batch 01 tahun 2023 grup B, seperti ini. 2023 01 B. Nah, di kursusnya sama ya. Di B. Nah, kemudian ini peran pengajarnya siapa? Nanti kita bisa tambahkan. Ini sementara tidak dulu ya. Salin dan kembali. Nah, nanti akan ada dua. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah, salinannya berada di nah, ini ternyata masuknya ke sini ya. Nah, untuk kemudian memasukkan pesertanya, nanti peserta bisa daftar secara mandiri, bisa juga peserta kita daftarkan ya. Kalau kita ingin peserta daftar mandiri, kita cukup share linknya, kemudian nanti kita metode pendaftarannya kita ubah. Jadi di sini kita klik di sini.
Nah, nanti di sini oke, kursus ya. Ini kemudian di sini. Nah, ini kita bisa hidupkan mode ubah dulu ya, untuk menambahkan materi. Untuk mengubah pengaturan, nah ini pastikan ini posisinya administrasi situs, maaf, administrasi kursus. Nah, ini beda dengan administrasi situs. Jadi yang untuk pengaturan kursus ini di sini. Nah, nanti di sini ada pengguna, kemudian metode pendaftaran. Nah, kalau pendaftaran ini bisa menggunakan pendaftaran mandiri ya, dengan kode. Tapi kalau pelatihannya berbayar, memang pendaftarannya dilakukan oleh manajer ya, manajer course atau manajer pelatihan atau admin ya. Nanti kalau pelatihan berbayar dia pendaftarannya manual. Jadi nanti misalnya contoh, nanti tinggal penggunanya kita tambahkan, karena di sini baru ada satu pengguna ya. Nanti tinggal kita tambahkan saja. Nah, jadi kita untuk mendaftarkan ini pengguna terdaftar. Nanti kita akan mencari ya, mencari nama. Nah, karena ini belum ada pesertanya, nanti tinggal dicari. Nah, ini ya. Contoh pendaftarannya adalah ini, misalkan Fawas, dia sebagai peserta pelatihan. Dia sebagai guru. Kemudian kita misalnya masukkan lagi. Nah, ini misalnya dia sebagai peserta pelatihan. Nah, kemudian kita tambahkan ya. Kita tambahkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menambahkan pengajar kita tinggal daftarkan lagi ya. Nah, di sini nanti kita ini misalnya ini Tobias Sepulveda, ini dia sebagai pengajar, maka kita ubah di sini pengajar. Nah, seperti ini. Ini ada hak ya, kalau manajer itu dia bisa membuat konten, mengatur manajemen pengaturan kursusnya. Tapi kalau pengajar dia hanya bisa mengupload konten, membuat materi, memasukkan materi. Nah, tapi kalau manajer dia bisa menjadwal, bisa merubah-ubah settingan atau konfigurasi dari kursus, itu manajer. Tapi kalau di sini ada pengajar, dia bisa hanya mengubah konten pembelajaran ya. Nah, kemudian di sini ada non editing ya, non editor. Pengajar non editor itu seperti tutor. Dia nggak bisa memberi nilai, nggak bisa memberikan ini, hanya bisa nggak bisa mengubah konten, maaf, tidak bisa mengubah konten komposisi dari pembelajaran, tapi dia bisa melakukan pengajaran di situ dan memberi nilai seperti itu. Nah, seperti ini kita daftarkan. Nah, otomatis di sini aksesnya berbeda antara Muhammad Lukas Fawas dia sebagai siswa, Bima Prima sebagai siswa, dan Tobias Sepulveda ini sebagai pengajar. Nah, yang bisa menambahkan konten-konten pembelajaran. Jadi kalau kita nanti kembali ke sini ya, ini nanti kita bisa menambahkan apa yang akan ditambahkan aktivitas. Nah, seperti ini. Ada beberapa aktivitas mulai dari forum, basis data, berkas, buku ya. Kalau mungkin video bisa nanti menggunakan URL misalkan dari YouTube ya. Misalkan sumber ya, kita bisa aktifkan sumber. Misalkan URL kita tambahkan dari YouTube misalnya. Nah, ini contohnya gini ya. Materinya adalah analisis dampak lingkungan. Nah, ini kami contohkan misalkan kita ambil dari YouTube. Nanti kita tinggal masukkan saja URL eksternalnya, deskripsinya kita menggunakan ini ya, supaya nanti ini. Nah, kemudian di sini ini kita bisa deskripsikan para
Nah, untuk mengambil dari YouTube seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita tinggal ambil bagian ini ya, untuk linknya bisa di copy seperti ini. Hello, mau rambut cantik bikin pede? Pakai New aja, tanpa amonia dengan shine. Ada bagian URL eksternal, tinggal dipaste seperti ini. Kemudian untuk videonya bisa ditambahkan seperti ini. Sebetulnya dengan link saja sudah cukup, tapi kalau mau muncul videonya langsung tinggal embed saja. Kita tinggal copy, terus kita pastikan ini terklik ya. Nah, seperti ini. Kemudian letakkan di bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lagi di sini videonya ada di bagian bawah. Nah, kemudian activity completion-nya jangan lupa ya, ini dibuat otomatis. Nah, apabila seperti ini. Nah, ini kalau memang mau dibatasi, dia bisa melihat aktivitas itu tanggal berapa, ini tinggal diaktifkan. Tapi kalau ingin bisa diakses sepanjang pembelajaran, ini dinonaktifkan saja, jadi seperti ini. Jadi centangnya dihilangkan. Kemudian kompetensinya nanti bisa dimasukkan di sini kompetensinya. Nah, kompetensi ini nanti korelasinya dengan SKKNI ya. Kalau memang pelatihan itu berbasis kompetensi, nanti kita bisa tambahkan kompetensi di settingan kompetensi. Nah, kemudian setelah selesai ini mau ngapain ya. Nah, misalkan ada kompetensi ini, dianggap dia selesai atau enggak. Kalau tidak itu ya. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, untuk konten lain nanti bisa ditambahkan, misalkan kayak wiki teks gitu ya. Kalau teks isinya narasi ya, narasi berupa teks, ini bisa menggunakan wiki, atau kalau mau buku juga bisa. Kalau punya Scorem juga bisa. Scorem itu paket ya. Survei bisa, nanti kalau misalkan forum diskusi, misalkan di sini kita tambahkan forum. Nah, forum ini misalkan diskusi Amdal bagian 1 misalnya, contoh. Nah, ini deskripsinya. Cara menyimak
tadi bahasa anggota, kemudian forumnya ini dibuat standar saja atau mau tanya jawab atau diskusi sederhana. Nah kemudian ketersediaannya ini katanya dengan waktu ya, kapan sampai kapan, kemudian lampiran berapa maksimal. Nah dia mau attachment atas diskusinya dibuat maksimal berapa ya. Kemudian yang lain penilaian ini silakan saja. Kemudian penyelesaian aktivitas, nah ini baiknya ini seperti ini kondisinya, melihat aktivitas, kemudian membuat diskusi, pemilih balasan. Kalau memang seperti ini, nah jadi siswa tidak wajib membuat diskusi tapi harus mengirim balasan atau menanggapi. Nah ini salah satu ya, memposting diskusi atau balasan minimal satu. Ini baru bisa mempunyai penilaian. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Nah seperti itu, nanti tinggal disesuaikan aja konten-konten apa sesuai dengan topik-topiknya. Nah untuk menambahkan label ini kita tinggal tambahkan saja ya. Nah ini topik 1 ya. Topik 1 ini nanti tinggal diedit saja di sana. Pengertian dan konsep gambar. Nah, seperti ini, tinggal enter saja. Nah ini mungkin di sini bisa dipindahkan ya. Ini kita bisa dipindahkan begini. Ya. Ini bisa kita pindahkan. Ya kita pindahkan ke sini. Nah, diskusi ini kita pindahkan ke yang tadi ya, topik 1. Ini tinggal disesuaikan dengan kurikulumnya. Nah umum ini biasanya isinya pendahuluan ya. Biasanya diisi pendahuluan atau kontrak pembelajaran, perjanjian antara pengajar dan siswa. Ini bisa diisi dengan kuesioner atau survei ya, survei bisa. Surveinya ada macam-macam, bisa ya ada tidak ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Nah ini untuk konten-konten yang lain silakan saja disesuaikan dengan media yang akan digunakan dalam setiap topiknya. Ketika mengunggah file cukup misalnya buku ya, kita mau menambahkan PDF misalkan tinggal ditambahkan saja. Di sini pilih sumber, kemudian berkas. Nah, berkas ini mungkin kita akan mengunggah misalnya modul 01. Akbar modul tentang konsep dasar analisis dampak lingkungan. Nah, seperti ini silakan kita diskusi, kemudian berkasnya tinggal diunggah ya, unggah PDF. Atau kita ambil contoh saja ya. Misalkan kita pakai PDF atau dokumen-dokumen yang lain ya, misalnya
misalkan ini ya, kita akan upload dokumen PPT misalkan, mau di upload. Nah, kemudian untuk memastikan peserta itu membaca modul yang kita unggah, pastikan diberikan soal atau kuis atau forum diskusi, ini kita tahu persis peserta itu membaca atau tidak. Sehingga akan terukur di situ apakah peserta itu membaca atau tidak. Nah, ini pastikan ini aktivitas ini dibuat otomatis saja ya. Dari kursus. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah peserta membaca atau tidak, nanti bisa ditambahkan kuis di sini. Kuis yang terkait dengan modul yang diupload. Tentunya pertanyaannya seputar yang ada di situ, pendek saja, mau menanyakan pada bagian mana, sehingga itu memastikan bahwa dia membaca. Nanti bisa diukur dengan asesmen atau kuis. Karena kuis ya, kuis ini waktu pengerjaannya bisa diatur berapa menit, karena kita minta dia menyelesaikan dalam 30 menit. Ini pengaturan waktunya, bagaimana sistem akan mengirim jawaban. Kemudian lagi-lagi ini pastikan ini seperti ini ya. Dia harus mengerjakan minimal 1 soal. Ini bisa dihilangkan juga, artinya dia boleh nggak mengerjakan, tapi dia akan dinyatakan sudah melalui ini kalau dia sudah mengerjakan 1 soal. Kemudian simpan dan tampilkan. Untuk kuis ini kita simpan dan tampilkan untuk memasukkan soal-soalnya. Nah, misalnya di sini kita tinggal masukkan soal, tambahkan soal. Nah, soal itu kita bisa menambahkan beberapa jenis soal di sini ya. Soal baru, misalkan pilihan ganda, tambahkan. Nama soal, maka nama soal ini sesuaikan dengan jenisnya, misalkan amdal. Tes amdal 01001. Ini artinya amdal pertemuan pertama soal pertama. Dan ini juga otomatis masuk ke bank soal. Nah, ini pertanyaannya apa?
tes. Nah, seperti ini. Kemudian jawaban 1 misalkan. Nah, ini mana jawaban benar, misalkan kita tinggal berikan 100%. Misalnya yang kelima ya seperti ini. Nah, jadi jawaban benar itu dia diberi angka 100%. Nah, kemudian ini ketika mengizinkan penalti. Jadi kalau mau di penalti misalkan dia akan misalkan 33%, artinya dia akan skor dikurangi. Jadi ketika dia soalnya dia jawaban salah, dia akan dikurangi. Jadi kalau ada penalti, kalau tidak ada penalti dia 0%. Kemudian simpan perubahan dan lanjutkan, atau simpan perubahan untuk kembali ke soal, ke daftar pertanyaan. Nah, seperti ini. Nah, untuk menambahkan soal yang lain tinggal tambah saja soal baru, kemudian misalkan esai. Nah, soal esai satu nomor 2 jelaskan. Nah, seperti ini. Ini poin ini bisa diubah ya, skornya dibuat bagi 1 ini 9, jadi total 10. Oke. Nomor ID ini untuk identitas saja. Bisa kategori, jadi untuk mengidentifikasi, tapi boleh kosong. Kemudian template jawaban ini kata kunci yang bisa diberikan, atau template untuk format jawaban peserta, dan simpan perubahan. Nah, maka soal ini kuis ini terdiri dari 2 soal ya. Ya, gitu. Kemudian kita bisa mengisikan konten-konten yang lainnya ya. Seperti itu. Kalau tidak ini semua topik harus diisi semua. Kalau kita tengah 16 berarti 16. Jadi ini tinggal edit siji ya, begini ya, untuk mengubah nama topiknya. Jadi itu dasar untuk pengoperasian dari LMS ini dari sisi manajer perkuliahan atau manajer kursus atau admin kursus, sehingga nanti bisa dilakukan oleh admin kursus atau pengajar ya, untuk mengisi konten. Nanti konten ini, kursus ini juga bisa diduplikasi untuk kursus-kursus yang lain dengan cara backup dan restore. Untuk tahap awal demikian tutorial yang bisa kami berikan. Kalau tidak nanti setelah semua kursus selesai ya, nanti untuk pelatihan berikutnya adalah bagaimana membackup dan merestore untuk kelas yang lain dengan konten yang sama. Jadi sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.